Halo, kembali lagi bersama Bunda Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda hebat di seluruh Indonesia? Semoga bunda-bunda yang lagi hamil, yang lagi menghadapi persalinan dalam keadaan sehat walafiat, lancar semuanya sampai bayi kita keluar dengan sehat dan selamat. Pada kesempatan kali ini, Bunda akan membahas tema tentang cara mengatasi kontraksi yang hilang saat persalinan. Jadi, banyak kasus ibu-ibu yang sedang melahirkan, kontraksinya tiba-tiba menghilang, tiba-tiba berhenti. Jadi, tak ada kontraksi lagi saat menghadapi persalinan. Dan bagaimanakah cara mengatasi kontraksi yang hilang tersebut? Nah, untuk lebih jelasnya, sebelum Bunda menjelaskannya lebih lanjut, buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Bunda, yang baru melihat menyimak channel Bunda, silahkan subscribe channel Bunda supaya teman-teman dan ibu-ibu semuanya bisa menyimak video-video Bunda selanjutnya supaya tidak ketinggalan info-info seputar kesehatan ibu dan anak ya. Langsung saja Bunda akan menjelaskan tentang tema pada kesempatan kali ini, yaitu bagaimanakah cara mengatasi kontraksi yang hilang saat persalinan. Nah, kontraksi adalah momok yang paling nanti-nanti, yang paling ditunggu-tunggu oleh semua ibu hamil yang sedang di trimester ketiga atau yang sedang menghadapi persalinan. Karena dengan adanya kontraksi yang teratur, kontraksi yang adekuat, maka persalinan akan berjalan dengan lancar dan bayi kita akan segera keluar. Namun, jika kontraksi tersebut tidak adekuat, tidak teratur, bahkan sampai kontraksinya hilang, persalinan pun akan terhambat dan terkendala. Dan janin tidak akan keluar karena tidak ada proses pembukaan dari mulut rahim. Nah, bagaimanakah caranya? Jika kontraksi yang dirasakan oleh seorang ibu yang mau melahirkan, tiba-tiba kontraksinya tersebut terhenti dan tidak ada lagi kontraksi. Nah, buat ibu-ibu semuanya yang lagi menghadapi persalinan, janganlah khawatir, janganlah cemas masalah kontraksi, karena kontraksi di sini sering kita menyebutnya dengan gelombang cinta. Kenapa kita menyebut kontraksi adalah gelombang cinta? Karena kontraksi tersebut adalah suatu tanda cinta yang diberikan oleh anak kita, oleh janin yang kita kandung, oleh bayi yang kita kandung, sebagai tanda cinta untuk dia segera keluar dari dalam perut ibunya. Jadi si dedeknya menandainya dengan adanya kontraksi. Ibarat orang bertamu, tamu tersebut mengetuk pintu. Nah, ketukan pintu tersebut adalah kontraksi. Bayi yang ingin keluar itu ditandai dengan adanya proses yang namanya kontraksi atau gelombang cinta itu tadi. Dan kontraksi ini bisa terjadi karena pengaruh hormon, yaitu hormon estrogen pada saat persalinan berlangsung. Jadi hormon saat persalinan itu menyebabkan rahim kita dalam posisi kontraksi atau meremas, akan ingin mengeluarkan isi dalam rahim tersebut, mengeluarkan bayi dalam rahim tersebut. Rahim kita nantinya berkontraksi. Jika kita pegang perut kita, itu akan teraba keras seperti papan. Jadi saat ada ibu hamil yang sedang melahirkan dan dia merasakan kontraksi, coba
untuk suami atau untuk keluarga atau ibu itu sendiri, peganglah perut ibu tersebut, rasakan bagaimana dahsyatnya gelombang cinta, bagaimana indahnya dan kuatnya gelombang cinta yang diberikan oleh bayi kita ke kita, sehingga nantinya dengan kontraksi tersebut bayi kita akan semakin turun, akan semakin membuka mulut rahim ibunya. Jadi ada jalan keluar buat dia untuk turun, semakin turun ke bawah. Nah, jadi kalau ada kontraksi, ibu-ibu jangan langsung takut, jangan langsung cemas, jangan langsung khawatir. Ibu-ibu harus bahagia karena kontraksi tersebut dengan kontraksi yang semakin ada kuat, yang semakin teratur, semakin sering, itu tandanya sebentar lagi ibu akan bertemu dengan anak ibu. Nah, jadi bagaimanakah caranya supaya kontraksi itu tetap ada kuat, tetap teratur, dan semakin sering, semakin kuat, dan kontraksi tersebut agar tidak hilang. Akan tetapi jika kontraksi itu tiba-tiba hilang, tiba-tiba berhenti, apakah faktor penyebabnya? Jadi ibu-ibu perlu diketahui di sini, kontraksi bisa saja hilang kapanpun, dimanapun saat ibu menghadapi persalinan. Banyak faktor yang mempengaruhi kontraksi itu hilang. Faktor yang pertama adalah yang sering membuat kontraksi itu hilang adalah faktor psikis dari ibu tersebut. Jadi, kondisi psikologi dari ibu tersebut sangatlah mempengaruhi hormon yang ada di tubuhnya. Misalkan ibu tersebut pada saat persalinan merasakan kecemasan yang amat sangat hebat, merasakan ketakutan yang sangat amat hebat. Dari rasa takut tersebut, kontraksi bisa saja terhenti atau bahkan tidak ada lagi kontraksi. Jadi menghilang, padahal sudah pembukaan 2 atau bahkan sudah mau pembukaan lengkap, yaitu pembukaan ke-8 atau pembukaan ke-9. Nah, sudah mau pembukaan lengkap, malah tiba-tiba kontraksinya hilang. Nah, jangan sampai ibu-ibu di rumah atau yang sedang bersalin sampai merasakan kontraksi yang hilang. Jadi, bagaimanakah caranya jika kontraksi yang ibu rasakan tiba-tiba menghilang, tiba-tiba berhenti begitu saja? Ibu jangan langsung cemas, jangan langsung malah takut atau khawatir, karena jika ibu-ibu langsung cemas, bahkan lebih takut lagi, maka persalinan ibu juga akan macet. Mulut rahim ibu tidak akan naik pembukaannya, karena dikatakan pembukaan lengkap jika rahim ibu ketika diperiksa oleh bidan atau dokter itu sudah di pembukaan 10. Jadi sebelum pembukaan 10 harus ada kontraksi yang kontinu, yang adekuat, yang sesering mungkin untuk mencapai pembukaan 10. Tapi jika di pertengahan atau misal di pembukaan 7 itu kontraksinya kok tiba-tiba menghilang, ibu jangan langsung khawatir atau cemas atau takut, karena kita sebagai manusia memang wajar memiliki rasa cemas, rasa takut, tapi ibu masih harus berusaha, karena dengan ibu berusaha pasti kontraksi tersebut akan kembali lagi. Bagaimanakah caranya? Usaha apa yang harus ibu lakukan supaya kontraksinya kembali adekuat lagi, kembali teratur lagi? Caranya yang pertama, ibu tenangkan pikiran ibu terlebih dahulu dengan cara tarik nafas panjang dari hidung, keluarkan dari mulut secara pelan. Tarik nafas panjang dari hidung, keluarkan dari mulut secara perlahan. Ibu pegangi perut ibu, pegangi dada ibu, rasakan pergerakan janin ibu, rasakan perjuangan janin ibu di dalam perut ibu.
bayi ibu pada saat proses persalinan, dia sedang berjuang untuk turun ke bawah, untuk segera membuka mulut rahim. Akan tetapi, jika bayi ibu tidak dibantu dengan adanya kontraksi, dengan tidak adanya rahim yang menekan dia untuk keluar, dia pun akan terhenti proses turunnya. Jadi, dia tidak akan bisa keluar kalau tidak ada kontraksi. Nah, untuk itu ibu bayangkan bagaimana perjuangan bayi ibu di dalam sana untuk segera bertemu dengan ibunya, untuk segera bertemu dengan orang yang sangat bayi ibu cintai, yaitu ibu. Karena bayi ibu pun sudah tidak sabar ingin bertemu ibu. Makanya ibu harus hatinya selalu tenang saat menghadapi proses persalinan. Karena dengan hati yang tenang, jiwa yang tenang, pikiran yang tenang, maka hormon yang ada di tubuh ibu pun akan sejalan selaras dengan proses persalinan ibu. Semuanya akan berjalan lancar jika ibu menghadapinya dengan tenang, dengan jiwa, hati, raga, tubuh, semuanya tenang dan rileks. Jadi kalau ibu sedikit merasakan kecemasan, langsunglah ibu tarik nafas panjang dari hidung, keluarkan dari mulut. Ibu komunikasilah dengan janin ibu. Ibu komunikasilah dengan bayi yang ibu kandung. Peganglah perut ibu, pegang dada ibu, rasakan. Dan komunikasilah baik secara langsung maupun di dalam hati. Ibu katakan pada janin ibu. Misalkan bunda beri contoh ya, seperti ini. Dedek sayang, ayo bantu bunda yuk. Dedek turun ke bawah ya. Dedek di dalam perut, semangat. Bunda akan bantu Dedek di sini dengan gerakan-gerakan, dengan tarik nafas panjang. Bunda akan selalu bahagia menyambut kelahiran Dedek. Ayo Dek, Bunda sudah tidak sabar mau ketemu Dedek. Dedek pintar, Dedek bisa turun ke bawah dengan lancar. Nah, seperti itu. Terus beri semangat pada bayi ibu, karena bayi yang sedang menghadapi proses persalinan di dalam perut ibu pun butuh semangat. Jika ibunya semangat, maka bayi yang kita kandung pun di dalam perut juga ikut semangat. Karena dengan kita lebih semangat, lebih bahagia menghadapi proses persalinan, hormon yang ada di tubuh kita pun semuanya akan berjalan secara sehat, akan berjalan selaras dengan proses persalinan. Jadi semuanya berjalan secara normal, tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih. Tensi ibu pun akan teratur, denyut jantung janin ibu pun saat persalinan juga akan normal. Nah, untuk itu ibu-ibu yang menghadapi persalinan, yang sedang merasakan kecemasan, janganlah khawatir, janganlah cemas. Ingat, saat kontraksi datang, saat gelombang cinta itu datang, langsung ibu tarik nafas panjang dari hidung, keluar dari mulut. Ingat, saat kontraksi atau gelombang cinta itu datang, saat kenceng-kenceng perut itu datang, apa yang harus ibu lakukan? Yaitu langsung tarik nafas panjang dari hidung, kemudian ibu keluarkan dari mulut secara perlahan. Lakukan berulang kali sampai kontraksi itu hilang. Kenapa saat kontraksi ibu harus tarik nafas panjang? Karena dengan ibu tarik nafas, dari udara yang ibu hirup, itu akan mengandung oksigen yang nantinya oksigen tersebut masuk ke dalam aliran darah ibu,
kemudian dari aliran darah ibu itu akan disalurkan melalui plasenta, melalui ari-ari ke janin ibu di dalam perut ibu. Jadi, janin atau bayi yang ada di dalam perut ibu itu juga membutuhkan asupan nutrisi dan oksigen dari ibunya. Saat kontraksi itu datang, asupan oksigen atau nutrisi sangatlah dibutuhkan oleh bayi ibu. Jadi, jika bayi ibu asupan oksigen dan nutrisinya yang disalurkan melalui ari-ari, melalui tali pusat menuju ke badan bayi ibu itu berkurang, bayi ibu bisa kekurangan asupan nutrisi. Nantinya detak jantungnya bisa melemah atau bahkan bisa lebih cepat. Jadi detak jantungnya tidak akan normal. Untuk itu, supaya denyut jantung janin ibu normal, setiap ada kontraksi, ibu selalu tarik nafas panjang. Nah, selain untuk memberikan asupan nutrisi dan oksigen buat bayi ibu, tarik nafas panjang juga sangat bermanfaat untuk mengurangi rasa sakit. Nah, cara ini sangat banyak digunakan oleh ibu-ibu khususnya yang mengikuti atau yang mempelajari tentang persalinan dengan menggunakan metode gentle birth. Nah, apa sih metode gentle birth? Di sini Bunda tidak akan menjelaskan lebih lanjut tentang metode gentle birth. Nanti akan Bunda jelaskan di video berikutnya. Tapi yang harus Ibu ketahui di sini, metode tersebut untuk melatih kita untuk memberdayakan diri kita supaya kita dalam menghadapi persalinan bisa mengolah diri, bisa mengendalikan diri sendiri untuk mengurangi rasa nyeri, untuk menghilangkan rasa nyeri saat menghadapi proses persalinan. Jadi nantinya saat proses persalinan yang kita rasakan hanyalah satu, yaitu perasaan bahagia, perasaan senang yang amat dahsyat karena sebentar lagi mau bertemu dengan bayi yang sangat kita dambakan. Jadi, dalam proses persalinan dengan metode gentle birth ini, yang Ibu rasakan hanya rasa bahagia yang luar biasa. Ibu tidak memikirkan lagi kecemasan, kekhawatiran, rasa takut, bahkan rasa sakit. Ibu tidak akan merasakannya. Makanya di sini Bunda jelaskan untuk mengurangi rasa cemas, rasa takut, karena rasa cemas dan rasa takut tersebut tadi bisa menyebabkan kontraksi berhenti. Bagaimana caranya? Dengan Ibu menenangkan diri Ibu sendiri dengan cara tarik nafas panjang dari hidung, keluar dari mulut. Ibu komunikasi lagi dengan janin Ibu. Dan yang kedua, Ibu komunikasi lagi dengan kepercayaan Ibu, dengan jika Islam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau di agama lain bisa komunikasikan dengan Sang Penciptanya. Jadi kita harus selalu berdoa, panjatkan doa di setiap persalinan kita. Di setiap proses persalinan kita harus diiringi dengan doa. Doa dan semangat dari diri sendiri itu akan membantu pikiran, jiwa, raga Ibu akan lebih tenang, lebih rileks, akan membuat proses persalinan Ibu menjadi lancar. Dan yang kedua, jika kontraksi Ibu terhenti, selain faktor psikis adalah karena mobilisasi. Mobilisasi di sini sangatlah berperan penting dalam proses persalinan. Contohnya, jika Ibu yang sedang menghadapi proses persalinan, tapi Ibu hanya tiduran atau hanya duduk diam, itu pergerakan janin untuk turun ke bawah akan merasakan kesulitan. Jadi bagaimana caranya agar janin kita semakin turun,
Gerakan apa sajakah yang harus kita lakukan? Nah, jadi gerakannya adalah yang pertama adalah